Berjumpa kembali di dalam podcast Evata Mana, renungan-renungan yang menguatkan iman, yang diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan begitu banyak terang dan wahyu di dalam Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, mengenai Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran renungan Evata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasmerin.com ataupun melalui Play Store di HP Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, para pendengar sekalian. Saya Reinhard, dan bersama dengan saya ada saudara Henry. Kami berdua akan bersama-sama mengisi podcast renungan hari ini, di mana Evata Mana telah menemani kita selama ini di tengah situasi pandemi. Sebelum kita masuk dalam renungan, saudara Henry, bagaimana kabar Anda? Puji Tuhan, saya baik-baik. Kita bersyukur ada program Evata Mana yang memberikan perkataan dorongan, perkataan yang menghibur di tengah-tengah situasi pandemik hari ini. Amin. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya yang menjaga saudara Henry, juga semoga menjaga saudara-saudari sekalian. Baik, amin. Untuk renungan kita akan kembali memasuki bagaimana dengan judul Allah memakai situasi untuk memulihkan kasih kita kepadanya. Dengan ayat adalah Ibrani pasal 12 ayat 6 yang berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara Henry boleh sharing sedikit bagaimana dari judul dan ayat ini bisa menerangi kita. Ayat ini cukup bagus ya. Ayat ini sangat bagus mengatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya. Dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Sebenarnya dari ayat ini kita melihat 3 perkara yang sangat penting. Ya. Yang pertama ialah dari ayat ini kita perlu nampak apa dasar dan motivasi Tuhan menghajar atau mendisiplinkan kita. Dasar dan motivasi Tuhan adalah karena kasih. Ya. Jadi Allah mendisiplinkan kita adalah karena Dia mengasihi kita. Betul. Bukan karena ia membenci kita. Sama seperti para orang tua menghajar anak-anaknya, bukan karena mereka membenci anak-anaknya. Iya. Tetapi karena mereka mengasihi anak-anak. Karena itu mereka menghajar dan mendisiplinkan anak-anak. Amin. Karena itu bagi kita sebagai anak-anak Allah, kita jangan salah paham kepada Bapa Surgawi kita ketika Dia mendisiplinkan diri kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi situasi hari ini, kita jangan salah paham. Kenapa Tuhan memberikan COVID-19? Kita percaya bahwa Dia bukan membenci kita. Tetapi di balik, di dalam hatinya yang paling dalam, Dia sesungguhnya mengasihi. Amin. Kedua, kita perlu nampak juga kedudukan kita di hadapan Allah. Iya. Bahwa dari ayat ini kita melihat bahwa Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Artinya kita adalah anak-anaknya. Karena itu Dia sudah sewajarnya Dia mendisiplinkan kita. Betul. Amin. Sini dikatakan juga di ayat 9 memberitahu kita bahwa sikap kita sebagai anak-anak Allah ialah kita perlu belajar taat kepada setiap hajaran dan didikan Bapa Surgawi kita. Amin. Nah, kita belajar taat kepada Bapa segala roh. Iya. Karena Dia adalah Bapa yang telah melahirkan kembali roh kita. Amin. Nah, terakhir, kita perlu nampak tujuan
dari didikan dan ajaran Allah dalam ayat ini, yaitu supaya kita beroleh kekudusannya. Iya. Artinya kita beroleh mengambil bagian di dalam sifat kudusnya. Itu dikatakan di dalam ayat 10 dan ayat 11. Kedua, kita juga boleh hidup di dalam damai sejahtera. Dengan demikian, maka kita bisa berlari pada jalur perlombaan yang telah ditetapkan Allah yang disebutkan dalam ayat 1. Iya. Amin. Puji Tuhan. Jadi melalui ayat dan judul ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu ingin mendapatkan kita. Jadi dari renungan ini kita ambil dari buklet yang ditulis oleh Saudara Wasmini yang berjudul Allah berbicara melalui situasi. Baik, kita lanjutkan. Di sini dikatakan Allah begitu mengasihi kita hingga Ia tidak rela ada satupun hal atau benda yang dapat menjadi penghalang persekutuan kita dengannya. Seringkali dalam persekutuan kita dengan Allah, kita tidak merasa tertegur, tidak merasa adanya beberapa kesalahan. Tetapi ketika Allah menimbulkan suatu situasi, maka ternyatalah pada kita masih ada hal-hal yang masih belum kita lepaskan, masih menjadi berhala di dalam kita. Menurut Henry, bagaimana dengan situasi hari ini? Iya, situasi hari ini kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Iya. Karena itu situasi hari ini sebenarnya Allah ingin menyatakan kepada kita, mungkin masih banyak hal-hal yang belum kita lepaskan. Iya. Oh, masih banyak berhala yang tidak kita sadari di dalam hati kita. Iya. Kita tahu bahwa berhala ini bukan hanya patung atau pohon besar yang disembah manusia, tapi berhala ini adalah segala sesuatu yang menggantikan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Itu sudah menjadi satu berhala. Contoh pekerjaan kita bisa saja menjadi berhala kita. Ya, hobi kita, ya, dan sebagainya bisa menjadi berhala di dalam hati kita. Karena itu, melalui situasi hari ini, Allah ingin memulihkan kasih kita kepadanya. Sehingga kita boleh membereskan, mengaku dosa, membereskan setiap berhala, setiap hal yang menggantikan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Oh, Tuhan Yesus. Betul. Jadi, saudari, semoga kita juga kembali disadarkan bahwa ketika kita mengasihi Allah, harus hanya tertuju kepada Allah. Baik, di sini kita lanjutkan lagi, ada sedikit. Nanti saudara Henry bisa tambahkan. Katakan bahwa jangan pernah mengira dalam diri kita, sudah tidak ada masalah lagi. Tuhan mengatur segala situasi di luar. Bagi Yakub adalah supaya Yakub bisa kembali ke Betel. Kembali ingat akan persembahan dirinya kali pertama. Sama halnya dengan Yakub, hari ini Allah membiarkan suatu situasi menimpa kita, agar kita dapat kembali kepada kasih kita yang semula. Persembahan diri kita yang semula. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, 7 tahun yang lalu ketika aku baru mendapatkan kebangunan rohani, suatu malam aku berdoa, aku mempersembahkan semuanya. Semuanya aku letakkan di atas mezbah. Semuanya aku serahkan kepadamu. Hari ini aku masih tetap mempersembahkan semuanya kepadamu. Doa seperti inilah yang memuaskan Allah. Amin. Jadi, kalau saudara Henry bisa beri masukan sedikit. Puji Tuhan, ya, kita perlu mempersembahkan tubuh kita. Ya. Di Roma pasal 12 ayat 1-2, Paulus menasihatkan kita semua. Iya. Oleh kemurahan Allah agar kita mempersembahkan tubuh kita. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Itulah ibadahmu yang sejati atau masuk akal. Betul. Kemudian di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Amin. Kita bersyukur kita melihat Yakub, dia pernah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ya. Namun sejangka waktu dia lupa. Tapi pada akhirnya Allah membangkitkan situasi, bekerja melalui situasi, melalui pamannya Laban, melalui istrinya, melalui anak-anaknya. Ya. Allah bekerja melalui situasi itu untuk kembali mengingatkan Yakub bahwa dia pernah mempersembahkan dirinya untuk melayani Allah. Amin. Hari ini kita percaya melalui situasi
suasana hari ini yang begitu sangat terbatas, yang membuat banyak orang khawatir, cemas, dan gelisah. Kita percaya Allah turut bekerja dalam situasi ini, agar Dia memulihkan kasih kita yang semula, kita kembali mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, supaya melalui mempersembahkan tubuh kita ini, kita boleh hidup bagi hidup gereja, bagi tubuh Kristus, bagi Allah. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Jadi syukur pada Tuhan, melalui situasi hari ini, saya juga menikmati satu kidung. Kidung ini sangat baik sekali. Kidung ini sangat menenangkan, menenteramkan hati saya. Iya. Saya akan nyanyikan bait pertama saja ya. Amin. Kidung ini adalah bukti dan sukacita beroleh selamat. Iya. Damai beri sungai menyertai jalanku. Duka beri ombak menggulung. Apapun jadi, Dia ajarku berseru. Tenanglah, damailah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah, damailah jiwaku. Amin. Puji Tuhan. Amin. Semoga melalui kidung ini, saudara-saudari bisa dihiburkan, bisa kembali mempersembahkan diri dengan hati yang sejuk, dengan hati yang tenang kepada Allah, sehingga kita boleh kembali menempuh kehidupan gereja, kehidupan bagi tubuh Kristus, bagi Allah. Amin. Baik, rekan-rekan pendengar, semoga kesaksian dari saudara kita Henry, juga kidung pujian yang barusan dinyanyikan, bisa menguatkan kita, kembali meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Semoga juga terus hari demi hari kita kembali menjadi orang yang percaya bahwa Allah memakai segala situasi untuk memulihkan kasih kita kepadanya. Baik, saudara Henry, boleh tutup kita dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu melalui situasi hari ini. Kau boleh memulihkan kasih kami, Kau boleh mengingatkan kami, agar kami kembali mempersembahkan diri kami untuk melayani Tuhan, untuk menempuh hidup gereja, bagi tubuh Kristus, bagi kehendak Allah. Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi dalam situasi hari ini. Kuatkanlah setiap anak-anak Allah dimanapun dan kapanpun, agar mereka senantiasa mengada kepadamu, mempersembahkan dirinya padamu, karena Tuhan Kau yang memelihara kami, karena Tuhan Kau yang mencukupkan setiap keperluan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Amin. Kami tetap setia menempuh jalan yang Kau tetapkan. Amin. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Henry. Tuhan Yesus memberkati kita semua, juga para pendengar. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Amin. Sekian podcast Renungan Efatamana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Kiranya kasih Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Hatiku rohku puji